media yang kami hormati dan seluruh kader-kader DPD PAN dan seluruh tim penjaringan yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak bakal calon atau yang mewakili Bapak Feki Suwanti. Kami tim penjaringan DPD PAN mengucapkan selamat datang di sekretariat tim penjaringan DPD PAN Maluku Tenggara. Perlu kami informasikan bahwa tim penjaringan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 6 kurang lebih 3 calon bupati yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Oleh itu kami perlu sampaikan juga kepada Pak yang mewakili calon bupati Pak Feki Suwanti bahwa sesuai juknis DPD PAN Maluku Tenggara dan tim penjaringan bahwa sebenarnya yang seharusnya harus bakal calon yang harus datang melakukan proses pengembalian formulir pendaftaran. Namun ketika kita melakukan konfirmasi, mungkin Pak Feki lagi kurang kadang, sehingga hari ini beliau mewakili, begitu Bapak wartawan, sehingga kehadiran yang mewakili Bapak bakal calon Pak Feki Suwanti hari ini ya saudaraku Pak Ivan Rusul, mungkin karena kandidat lagi kurang enak badan atau kurang sehat, mungkin mewakili Pak Ivan hari ini. Jadi Pak Ivan perlu kami sampaikan juga bahwa mungkin di awal-awal pertemuan kita sudah sampaikan terkait dengan tahapan dan mekanisme bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu atas dasar bahwa seluruh bakal calon harus melakukan pengembalian formulir harus lewat tim penjaringan, karena kita selanjutnya kita kerja berjenjang mulai dari tim penjaringan, kemudian tim penjaringan ke DPD, kemudian ke tim penjaringan Pilkada Provinsi Maluku, kemudian tim pengaduan khusus jenjang ke Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya ke DPP. Kita tidak serta-merta harus melangkah, karena ini menyangkut tanggung jawab. Karena sudah barang tentu siapa yang melalui tim penjaringan, maka kita akan sosialisasi sesuai dengan daftar nama yang kemudian melakukan proses pengembalian di tim penjaringan DPD PAN Maluku Tenggara, yaitu mulai dari tahap sosialisasi, kemudian tahap survei, kemudian sampai ke tahapan penyerahan rekomendasi. Karena sudah barang tentu rekomendasi diberikan berdasarkan dua hasil tadi itu, survei dan rekapitulasi tadi. Nah, oleh itu kenapa harus kami membangun komunikasi dan sebagainya, karena ini bagian daripada tanggung jawab tim penjaringan. Karena kami tidak ingin melakukan survei satu orang, karena surveinya kolektif. Jadi survei ini kalau 10 bakal calon, otomatis 10 bakal calon itu namanya terdaftar dalam lembaga survei kita pakai. Kalau tidak melalui kami, maka sudah barang tentu akan berbeda hasil surveinya. Sedangkan indikator pertama yang dipakai oleh DPP adalah lembaga survei yang kemudian ditetapkan oleh DPD PAN Maluku Tenggara. Olehnya itu, sebelum kami melakukan proses penyerahan administrasi, nantinya mungkin ada sambutan dari Ketua DPD. Mungkin saya cukup sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaannya kita semua bisa ada di tempat ini, terkhusus bagi tim dari bakal calon Bupati Maluku Tenggara Pak Feki Suwanti. Bapak Ibu sekalian, tim dari Pak Feki yang kami hormati, rekan-rekan tim penjaringan DPD PAN Kabupaten Maluku Tenggara dan
seluruh pengurus DPD, kader, simpatisan dan Bapak Ibu, tim dari media massa, media elektronik, wartawan, terima kasih atas kehadiran. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi, ya, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dari tim bakal calon Bupati Pak Beki Suwaji. Dan terima kasih karena sudah hadir di Rumah PAN untuk mengembalikan berkas sekaligus mendaftar sebagai bakal calon Bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029. Ini merupakan satu kebanggaan bagi keluarga besar PAN karena Pak Beki sudah mempercayakan diri untuk maju dari wilayah mempercayakan menerima sebagai salah satu yang juga PAN sudah untuk bisa menang. Tentunya kan ada mekanisme yang bertanggung jawab untuk proses ini. Itu saya tidak di mana. Saya berada di jalan tengah, menjadi penengah. Kita harus menjaga independensi, tidak ada tendensi dan tidak ada anak sosial yang sudah disiapkan oleh tetapi semua calon mendaftarkan diri di PAN mempunyai kesempatan. Di sini DPP, perwakilan DPP adalah DPD PAN Kabupaten Maluku Tenggara. Tentunya semua prosedur telah disampaikan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dengan pengembalian berkas ini, mudah-mudahan berkasnya bisa lengkap, sehingga kami diberi batas waktu oleh wilayah 15 bulan ini, semua berkas bakal calon akan diantar ke wilayah untuk diteruskan ke DPP. Tentunya dengan pengawalan dari kami DPD PAN Kabupaten Maluku Tenggara. Satu lagi yang perlu disampaikan bahwa komunikasi-komunikasi di luar DPD itu bukan menjadi tanggung jawab DPD. Kita menetapkan berdasarkan rapor harian DPD semua hal, baik persyaratan, baik hal-hal lain di DPD, sehingga kami berharap tetap melakukan komunikasi dengan DPD, sehingga ketika hal yang kurang, ya DPD bisa bertanggung jawab. Ya, ada hal-hal yang kurang, datang dan berkomunikasi dengan DPD. Ya, tentunya sebagai perwakilan dari pusat, kami yang dipercayakan di sini, ya, kami akan menjaga kepercayaan dari semua bakal calon yang mendaftar. Tidak usah khawatir, kita tidak ada main mata dengan siapapun. Memang PAN ini sedikit viral 2 bulan terakhir, beredar kabar bahwa sudah ada calon tertentu yang punya PAN, yang lain percuma saja kalau daftar di PAN. Tetapi berdasarkan komunikasi baik, maka buktinya ada 8 bakal calon yang mengambil PAN. Tentunya kita tidak tahu, sampai saat ini baru 3 yang mengembalikan sekaligus mendaftar. Setelah ini ada calon bupati lagi yang akan datang, kurang lebih jam 17.45 mereka. Kita sewaktu sampai Selasa, tapi minta hari Rabu, maka kita kasih kelonggaran. Karena hari Rabu saya akan berangkat ke DPP untuk rapat tanggal 9. Di sana rapor terkait dengan pilkada. Ya, sehingga mudah-mudahan hari Rabu semua sudah clear dan saya bisa melaporkan di DPP perkembangan melalui DPW juga untuk melaporkan kesiapan Maluku Tenggara dalam menghadapi pilkada. Seharusnya tanggal 10 itu bakal calon yang mendaftar di PAN semuanya diundang untuk ikut. Tetapi dalam rapat wilayah kemarin hari Sabtu, saya lewat perwakilan di sana saya menyampaikan untuk Maluku Tenggara kita belum siap karena belum selesai proses penjaringan. Oleh karena itu, untuk tidak mendadak, saya minta
nanti di tanggal 18 ya. Dan itu juga saya sudah WA menghubungi tim pilkada pusat dan mereka sudah oke, tinggal nanti kita bersama wilayah berkoordinasi undangan di Jakarta. Nah, jadi nanti bagi bakal calon yang mendaftar di PAN, nanti semua hal dengan arahan dari DPD. Kalau di luar DPD kita tidak bertanggung jawab. Saya selaku penanggung jawab di daerah tidak mau bertanggung jawab kalau ada komunikasi di luar DPD. Proses ini kita akan kawal sampai ke DPP. Toh ada kalau komunikasi lain itu urusan calon ya. Proses politik ini kan ketong semua tahu toh. Semua punya hak. Oleh karena itu terima kasih sekali lagi, dan sesuai dengan arahan DPP memang kita tidak diwajibkan untuk memungut biaya. Tetapi berdasarkan koordinasi kita ingin agar partai ini hidup, calon juga harus hidup. Nah, sehingga diputuskan kita menggunakan biaya pendaftaran. Ada dua hal penting untuk biaya. Pertama biaya sosialisasi, yang kedua adalah survei. Oleh karena itu kita mematok biaya pendaftaran. Nah, sehingga sosialisasi kita itu lain, bukan hanya selama ini partai selalu tertutup, tetapi tentunya kita mau panen terus besar. Kita menjaga baik ya. Sosialisasi tapi kita buat kita juga main media. Calon bupati kita akan punya si media dulu wawancara. Apa tujuan mau maju sebagai bupati? Apa yang akan dibuat? Dan kita akan sebarluaskan di media sosial. Juga oleh rekan-rekan media wawancara. Bahkan ada tadi masukan dari salah satu calon bupati, kita diskusi ya. Tapi kalau anggarannya cukup, kita akan buat juga apel siaga kader PAN 192 ranting yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan baju, kita long march sebelum turun bersosialisasi. Jadi kita hidupkan partai, tetapi juga kita bagaimana calon itu bisa dikenal di masyarakat untuk kepentingan survei. Jangan kita gaya monoton. Politik itu strategi, tanpa strategi kita tidak akan menang. PAN membaca peluang itu. Buktinya PAN sebagai pemenang kedua di Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, di tengah banyak tantangan dan rintangan, tapi PAN mampu mempertahankan posisi, bahkan meningkatkan posisi. Itu bukti nyata, kerja nyata dari kader-kader PAN. Oleh karena itu, sekali lagi biaya itu kita tidak pakai untuk memperkaya diri. Saya transparan, biaya itu kita pakai untuk bagaimana bekerja bersama-sama dengan calon. Ya. Jadi jangan pikir bahwa, wih, ini PAN sudah ambil uang nanti makan pencuri. Mohon maaf, saya mau PAN ini tetap besar dan hidup. Ya. Oleh karena itu perlu strategi. Kerja politik ini adalah biaya, cost. Nah, jadi itu yang perlu saya tekankan. Kita mau besok kali ini wakil ketua 1 dari wakil ketua 2 dari wakil ketua 1. Mudah-mudahan 2029 kita ketua DPR. Bila perlu kita akan ke depan akan menjadi Bupati Maluku Tenggara. Oleh karena itu, percayakanlah bahwa yang datang di PAN kita membuka diri, tidak ada yang spesial, tetapi semua punya kesempatan untuk bisa mendapatkan rekomendasi dengan mengikuti mekanisme PAN dan ya lobby. Ya, masing-masing calon punya kesempatan, silakan mau melobi. Itu hal yang biasa. Tetapi kami sebagai kader partai untuk menjaga independensi dan kepercayaan, kita harus terus berjalan sesuai mekanisme. Yang paling terakhir, terima kasih sekali lagi kepada perwakilan dari tim bakal calon bupati Pak Vicky Suwanti. Sampaikan salam kami kepada beliau dan sampaikan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mempercayakan PAN sebagai salah satu partai yang menurut beliau mungkin beliau mau bersama-sama dengan PAN. Ya, tetapi intinya kita terbuka bagi semua. Silakan ikut sesuai prosedur dan toh tentunya DPP yang akan menentukan. Survei kita akan lakukan pada bulan Juli dan pasti ya mudah-mudahan bulan Juli atau awal Agustus sudah mengeluarkan rekomendasi. Jadi itu juga menjadi tanggung jawab kami. Mudah-mudahan ada putra-putra terbaik
yang siapa saja yang mendaftar PAN, kita berdoa supaya PAN bisa menghasilkan rekomendasi ke orang yang tepat, yang punya komitmen, yang bisa mesejahterakan masyarakat Maluku Utara. Kita lebih kepada kita punya tagline PAN 12 pas bantu rakyat. Dan saya sendiri punya moto kerja nyata bukan keberangkatan. Lebih baik kita banyak kerja daripada banyak ngomong. Jadi terima kasih, kita akan kerahkan semua kekuatan PAN. Ketika rekomendasi akan turun kepada siapapun, kita akan kerahkan kekuatan PAN. Ya. Sampai saat ini semua kader PAN 99% masih solid. Oleh karena itu saya sebagai ketua harus transparan terhadap proses ini. Uang kita pertanggungjawabkan secara transparan, administrasi kita transparan, sehingga mudah-mudahan siapapun yang mendapat PAN dia senang. Minimal untuk basis 8.100 lebih itu bisa tetap. Tapi pilkada saya yakin dengan beberapa calon PAN sendiri akan kuat untuk bisa membantu calon di atas 10.000 suara. Kita sudah punya modal 8.000 ya. Kalau kita semua masih solid ya pasti 8.000 itu akan ikut kita ya. Ya dia sial-sial turun 5-6.000 tapi intinya 8.000 sudah ada modal. Tapi karena kemarin pilih banyak pasti bagi-bagi. Tetapi kalau pilkada calon 2-3 pasti orang yang kemarin tidak pilih ketua, ketika ketua berdiri pasti lengkap. Minimal bisa 10.000 yang dipersembahkan oleh PAN. Jadi tidak usah khawatir, kita tidak neko-neko di sini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga proses ke depan kesempatan bulan ini Mei ya, Juni ya kurang lebih 1 bulan lebih ini banyaklah sosialisasi. Kita partai juga bantu sosialisasi, pasang baliho, kita bikin kaos, kita buat apel, kita jalan bersama, kita buat diskusi kalau memang ada biaya lebih, supaya kita memperkenalkan calon, supaya Juli kalau kepentingan survei turun juga dong, saya tahu luar yang survei bukan pakai orang di sini, supaya menjaga independensi itu. Jadi kita akan sesuai dengan komunikasi, kita pakai LSI dan JS yang mudah-mudahan bisa tetap seperti itu. Nanti saya ke Ambon, Jakarta hari tanggal 9. Informasi terbaru akan saya sampaikan kepada kita semua untuk menjadi relawan. Mungkin ada perubahan-perubahan, ya nanti akan kita sampaikan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi. Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Amanat Nasional Perjuangan, jajaran pengurus DPD Partai Amanat Nasional Perjuangan, yang kami hormati Ketua Tim Penjaringan, Sekretaris Tim Penjaringan dan Ketua Tim Penjaringan. Pertama-tama kami memohon maaf atas ketidakhadiran dari Bapak Fethi Suwante, bakal calon Bupati Maluku Utara di Sekretariat Penjaringan pada sore hari ini. Ada beberapa halangan sehingga beliau tidak sempat hadir di sini. Namun beliau menitipkan salam hormat kepada Ketua DPD dan seluruh jajaran pengurus dan juga kepada tim penjaringan. Beliau menyampaikan salam hormat bahwa beliau memiliki komitmen apabila nantinya diusung dan didukung oleh Partai Amanat Nasional nanti atau mendapat rekomendasi dari Partai Amanat Nasional, beliau berkomitmen untuk bagaimana membangun Maluku Utara bersama dengan PAN. Oleh karena itu, besar harapan beliau ketika beliau mendapatkan rekomendasi nanti atau didukung oleh Partai Amanat Nasional nanti, seluruh jajaran dari Partai Amanat Nasional dapat bekerja untuk memenangkan beliau nanti. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini keluar dari kalangan pengusaha yang mungkin Bapak Ibu jangan mengetahui semuanya. Dari kalangan pengusaha inilah beliau memiliki niat
yang tulus untuk bagaimana membangun Maluku Tenggara ini dan mensejahterakan masyarakat Maluku Tenggara yang menurut beliau masih banyak di bawah garis kemiskinan. Inilah yang akan menjadi tanggung jawab beliau nanti ketika terpilih menjadi Bupati Maluku Tenggara periode. Dan untuk kepada Partai PAN, beliau sendiri berpesan kepada kami selaku tim, apabila beliau terpilih maka Partai Amanat Nasional akan beliau besarkan. Kalau saat ini PAN memiliki 3 kursi, beliau berkomitmen akan menambah 1 atau 2 kursi lagi di Maluku Tenggara. Amin. Dan selain itu, beliau juga berkomitmen untuk ke depan, untuk bagaimana juga dapat mendorong kader PAN terbaik untuk dapat berkonsentrasi dalam percaturan politik Maluku Tenggara, itu dapat mencalonkan kader PAN terbaik sebagai bakal calon pelatih Maluku Tenggara untuk periodisasi berikutnya. Mungkin kepada Bapak Ketua DPD bisa saja, dan mungkin atau ada pengurus lain yang memiliki niat baik untuk mencalonkan diri. Jadi itu adalah beberapa hal yang beliau titipkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Ketua dan Ketua Tim Penjaringan untuk dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mungkin itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan kepada Ketua dan seluruh pengurus DPD Maluku Tenggara, Ketua dan Sekretaris Tim Penjaringan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam.